Dalam anime One Piece, ada salah satu tokoh ternama yang kematiannya membekas bagi para penonton, yaitu Portgas DS. Sedikit berkenalan mengenai sosok Portgas DS, seorang kakak yang hingga akhir hayatnya telah melindungi adiknya, yaitu Monkey D. Luffy. Portgas DS adalah anak dari Gold D. Roger, seorang raja bajak laut yang telah dieksekusi mati. Setelah ibunya meninggal, S yang masih bayi dititipkan kepada Monkey D. Garp yang merupakan kakek dari Luffy. Sebagai seorang petinggi angkatan laut, Garp mendidik S dan Luffy agar menjadi angkatan laut yang tangguh. Berbeda dengan keinginan Garp, Luffy maupun S malah justru ingin berpetualang dan menjadi seorang bajak laut yang kuat dan hebat. Dalam dunia One Piece, keadilan dunia ditentukan oleh pemerintahan dunia dan ditegakkan oleh angkatan laut yang tugasnya memberantas para bajak laut. Secara sederhananya, bajak laut adalah musuh dunia yang harus dibasmi oleh angkatan laut. Seperti yang kita kenal, bajak laut itu sekelompok perampok yang jahat, namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya di anime One Piece. Ada banyak bajak laut yang sejatinya hanya ingin berpetualang, dan menemukan One Piece itulah yang selama ini dilakukan oleh Luffy dan krunya. Singkat cerita, S yang melakukan petualangan terlebih dahulu, dan diangkat menjadi komandan divisi kedua bajak laut Shirohige yang merupakan salah satu bajak laut terkuat waktu itu. Sedangkan Luffy menjadi kapten dari bajak lautnya sendiri, yaitu bajak laut topi jerami. Tapi sangat disayangkan, S mengalami kekalahan saat berusaha menangkap Kurohige. Saat itu sebenarnya Kurohige menargetkan Luffy, tapi sebagai seorang kakak tentu saja S tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Demi menyelamatkan Luffy, dia bertekad untuk mengalahkan Kurohige meskipun harus mati. Namun kekuatan buah iblis Kurohige lebih unggul, sehingga S pun kalah dan diserahkan ke angkatan laut. Semua bajak laut yang diserahkan ke angkatan laut tidak hanya mendekam di penjara, tapi tidak sedikit dari mereka yang berakhir dieksekusi mati karena pengaruhnya yang besar. Dilihat dari besarnya relasi dan posisi yang dimiliki oleh S, dia termasuk tahanan kelas kakap yang memiliki privilege bebas dari penjara. Meski bukan cucu kandung Monkey D. Garp, setidaknya S bisa meminta kakeknya untuk membebaskannya atau memohon untuk membatalkan hukuman eksekusinya. Namun S memilih legowo menerima eksekusi mati daripada menerobos hukum yang berlaku. Tidak ada sama sekali upaya untuk menyuap para sipir atau hakim agar hukumannya diringankan. Bisa dibilang S ini termasuk kaum muda yang memiliki integritas sejati. Memang dia seorang bajak laut, tapi bukan berarti dia bisa seenaknya meminta belas kasihan atau meminta bantuan keluarganya di pengadilan. Di sisi lain, Garp termasuk orang yang sangat loyal terhadap hukum pemerintah dunia. Dirinya memang hanya bisa pasrah akan hukuman yang diterima S dan tak ada niatan sedikit pun untuk membebaskan cucunya tersebut. Malahan yang ada, Garp terang-terangan membela keputusan eksekusi tersebut. Hal ini ia buktikan saat Luffy hendak menolong kakaknya dari eksekusi di markas besar angkatan laut. Kurang lebih Garp mengatakan bahwa yang ingin menghalangi jalannya eksekusi harus menghadapinya terlebih dahulu. Tidak setumpul hukum di negeri kita. Dari hal tersebut terlihat pengadilan di One Piece tetap mengedepankan aspek integritas. Bayangkan jika Oda membiarkan pengadilan di One Piece mudah disuap, tentu banyak narapidana dari bajak laut ternama yang bebas hukuman. Apalagi jika memiliki kerabat atau saudara yang berwenang di dalamnya. Masuk keluar penjara bukanlah perkara yang sulit selama ada kekuasaan dan duit. Persoalan hukum tak lagi rumit. Jika hal tersebut terjadi, maka pengadilan Marineford di One Piece mungkin telah berganti nama jadi Mahkamah Keluarga. Seandainya di One Piece ada mahkamah keluarga, maka dengan begitu bagian perang besar di markas angkatan laut tidak akan pernah terjadi. Kita pun tidak akan pernah menangis melihat S yang mati terbunuh di depan adiknya. Pasti S sekarang masih hidup dan reuni dengan Luffy sambil mengenal masa kecil mereka. Sementara Garp tidak perlu cemas jabatannya akan terancam dipecat, karena dirinya sudah lanjut usia yang sebentar lagi akan pensiun. Namanya juga berandai, tetap saja ini hanyalah imajinasi di dunia One Piece. Tapi mirisnya pengandaian tersebut justru terjadi di negeri kita. Tatanan hukum di One Piece dengan kondisi negeri kita saat ini memang tidak bisa dibandingkan begitu saja. Meski demikian, tetap saja ada irisan yang dapat diambil, baik di One Piece maupun di negeri kita sama-sama memiliki pengarang dalam tatanan hukum negaranya. Dalam One Piece, tatanan hukum di negaranya bergantung dari sang pengarang, yakni Eiichiro Oda. Negeri kita pun sama. Bedanya pengarangnya tidak hanya satu, melainkan ada banyak tokoh penguasa yang menentukan jalannya sistem hukum di negeri ini.
Menariknya lagi, tiap tokoh tersebut memiliki privilege berbagi kekuasaan satu sama lain, sehingga bagi-bagi proyek bukanlah perkara sulit. Dalam dunia One Piece, juga banyak menyadarkan, kita akan sosok kaum muda sejati yang bertekad mencapai kesuksesan, tanpa lewat jalan instan itu memang ada. Kita bisa melihat sosok muda tersebut dari Luffy generasi muda yang tak pernah berupaya mendapat kekuasaan dan popularitas dengan memanfaatkan nama keluarga, apalagi sampai mengubah konstitusi One Piece. Padahal Luffy memiliki banyak privilege mulai dari kakeknya yang merupakan wakil laksamana Admiral Angkatan Laut, kemudian kakaknya yang merupakan komandan divisi 2 bajak laut Shirohige, dan ayahnya yang juga merupakan komandan pasukan revolusioner. Jika mau dia bisa saja menyebarluaskan identitasnya kepada publik, sehingga mudah tenar dan ditakuti para bajak laut dunia. Sehingga Luffy tak perlu susah payah bertarung mati-matian jika ia memilih menggunakan privilege yang dimilikinya. Luffy memang bukan karakter yang sempurna, tapi setidaknya ia mengajarkan kita bahwa kaum muda juga bisa sukses tanpa harus membawa embel-embel keluarga. Bahkan butuh waktu sekitar 4 tahun bagi Luffy untuk bisa mencapai negeri Wano, hingga berhasil mengalahkan Kaido dan menyandang gelar Yonkou. Sebelum itu, Luffy pun harus melewati banyak rintangan dan musuh besar yang membuatnya tumbuh dan berkembang menjadi sosok yang lebih kuat. Itulah yang namanya kaum muda sejati, menjalani dan menghargai sebuah proses sehingga kapasitas kedepannya mampu dipercaya. Tak hanya itu, Luffy juga selalu berusaha menyelesaikan pertarungannya dan tidak menyerah hingga lawannya tumbang. Sudah seharusnya seperti itu. Ketika masih ada tanggung jawab memang sepatutnya menyelesaikannya dulu sebelum bertarung dengan musuh lainnya. Sedangkan di negeri kita baru melangkah beberapa tahun sudah bergabung dengan salah satu Yonkou dan mau melawan Yonkou lainnya. Di sisi lain, Ace dan Luffy adalah dua karakter favorit saya di One Piece. Keduanya adalah contoh anak muda yang mau berproses untuk mencapai impian, bukan menghalalkan cara instan hingga harus melanggar etika dalam hukum One Piece. Meski begitu, saya akui tidak ada salahnya memanfaatkan privilege. Namun bukan berarti sampai harus mencederai hukum One Piece yang sudah ada untuk membuka jalan instan menuju gelar Raja Bajak Laut.